Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anton Menanam. Sore ini kita akan melakukan penataan tanaman di kebun belakang rumah, yaitu menata tanaman cabai rawit. Ini seperti ini cabai rawitnya. Sebelumnya di belakang ini kurang tertata dengan rapi. Hari ini akan saya lakukan penataan tanaman di belakang rumah dengan rapi. Ini sudah kita siapkan tempatnya. Pertama kita angkat tanaman cabai rawit di dalam pot. Ini cabai rawit setan yang sudah berbuah. Kita letakkan di atas tempat yang sudah kita siapkan. Ini satu lagi cabai rawit kita letakkan di atas posisinya. Jadi di sini saya menanam cabai rawit setan, terong, sawi pakcoy, sawi pahit, daun bawang, dan bawang merah. Ini satu lagi cabai rawit kita letakkan di atas. Ini satu lagi cabai rawitnya sudah tumbuh subur di dalam pot. Ini kita letakkan lagi dengan rapi di atas papan yang sudah saya buat. Ini satu lagi cabai rawit. Ini cabai rawitnya sudah berbuah di dalam pot. Jadi kalau kita letakkan di posisi tinggi seperti ini, maka akan aman dan tidak terganggu oleh hama ataupun nanti misalkan ada kucing ataupun binatang lainnya yang dapat mengganggu tanaman. Ini sahabat, saya kembali menata tanaman cabai rawit. Ini satu kita letakkan lagi di atas. Jadi perlu diperhatikan sahabat, ketika kita menata tanaman diletakkan di atas seperti ini, kita tidak ragu lagi bahwa tanaman cabai rawit ini bisa terhindar dari hama. Ini cabai rawit setan dalam pot sudah rimbun dan berbuah lebat. Ini cabai rawit yang saya tanam ini belum pernah panen, dan nanti akan saya lakukan panen perdana. Jadi hari ini saya menata tanaman di dalam pot. Ini cabai rawit lagi. Ini tanaman terong hijau terang, buahnya besar. Ini tanaman terong ungu. Ini sudah panen satu kali.
Ini kita letakkan lagi di atas tanaman terong. Ada satu terong ungu. Ini cabai rawit kita biarkan di bawah. Ini satu lagi cabai rawitnya. Nanti akan kita lihat bagaimana kesuburan tanaman cabai rawit ini dan apakah yang diletakkan di bawah nanti terkena hama atau tidak, dan juga bagaimana dengan yang kita letakkan di atas lebih tinggi posisinya, apakah juga terserang hama atau tidak. Jadi saya menanam ini adalah dengan pengalaman sendiri. Ini satu lagi cabai rawitnya sudah rimbun. Jadi tanaman cabai rawit setan ini sangat baik kita budidayakan di rumah. Ini tanaman sawi pakcoy. Ini bisa kita letakkan di antara pot tanaman cabai rawit. Ini sama sawi pakcoy, kita letakkan juga di sela antara tanaman cabai rawit yang kita letakkan di atas. Ini sawi pakcoy di dalam ember, hijau dan subur. Nah, ini adalah sawi pahit. Saya letakkan dengan kayu tegak berdiri yang sudah diberi paku. Jadi tinggal kita susun aja seperti ini. Jadi sahabat, saya menanam tanaman di belakang rumah. Ini sebenarnya sudah lama saya lakukan, dan sekarang saya lebih giat lagi untuk menanam sayuran di belakang rumah. Ini kebetulan tanah di belakang rumah belum dibangun, masih kosong. Jadi saya manfaatkan untuk menanam. Ini juga sawi pahit yang diletakkan di gelas plastik. Jadi menanam sawi pahit, sawi pakcoy untuk di belakang rumah, kebanyakan saya menggunakan botol bekas dan gelas plastik. Ini ada juga satu pakcoy di dalam pot. Jadi untuk menanam pakcoy sebetulnya ketika tempat kita menanam itu lebih besar, contoh di dalam pot yang lebih besar, maka sawi pakcoynya juga akan lebih besar. Ini sahabat, saya lagi menata tanaman sawi pakcoy yang saya tanam menggunakan toples, botol bekas dan gelas plastik. Ini saya letakkan di kayu
yang ditegakkan berdiri, yang sudah diberi paku, tinggal kita gantung aja di paku itu. Nah, sedangkan ini yang di dalam toples kita letakkan di antara tanaman cabai rawit. Jadi sahabat, untuk tanaman cabai rawit ini baru pertama saya mencoba menanamnya di dalam pot, dan alhamdulillah sudah tumbuh subur dan mulai berbuah. Nah, sedangkan sawi pakcoy ini sudah juga kita tanam di dalam gelas plastik dan botol bekas, juga mulai tumbuh subur. Jadi caranya, cabai rawit itu kita semai, setelah disemai dipindahkan di dalam pot ataupun kaleng bekas. Nah, sama halnya dengan sawi pakcoy dan sawi pahit, juga saya lakukan semai terlebih dahulu, selanjutnya ditanam di dalam botol bekas, toples ataupun gelas plastik. Ini sahabat, saya mengambil tanaman yang sudah saya bersihkan. Tadinya di dalamnya ada rumput. Jadi pada hari Minggu ini saya berkesempatan membersihkan tanaman di belakang rumah dan membuat tempat untuk meletakkan tanaman. Selain menanam sayuran di belakang rumah, saya juga menanam tanaman tabula pot, tanaman buah di dalam pot, terus terong, cabai rawit dan sawi pakcoy, terus tanaman seledri di depan rumah. Ini kita letakkan di kayu yang sudah dikasih paku di posisi tegak. Jadi seperti pohon tanaman sayuran. Jadi untuk menanam tanaman sayuran di belakang rumah, saya menggunakan atau memanfaatkan alat seadanya. Ini daun bawang yang sudah tumbuh subur di dalam gelas plastik. Ini sawi pahit. Sawi pahit setelah disemai ditanam di gelas plastik. Ini kita letakkan juga di kayu yang berdiri dan telah dikasih paku, sedangkan botol bekas dan gelas plastik sudah kita beri lubang. Ini tinggal kita letakkan aja di kayu yang sudah diberi paku tadi. Inilah sahabat Anton menanam, aktivitas yang saya tekuni menanam di belakang rumah ataupun di depan rumah.
Ini sawi pahit yang sudah kita bersihkan, tinggal kita letakkan di kayu yang sudah dikasih paku tadi. Kita susun. Jadi dengan berkebun di belakang rumah seperti ini, ketika kita mau memasak tinggal kita panen aja. Inilah senangnya menanam di belakang rumah. Jadi untuk menanam sayuran di belakang rumah ini, saya memanfaatkan pekarangan belakang rumah, dan hasilnya cukup membantu kebutuhan akan sayuran untuk di rumah. Ini nanti menjelang bulan suci Ramadan, biasanya harga sayuran, cabai itu biasanya melonjak tinggi. Nah, ini saya sudah persiapkan tanaman sayurannya. Jadi ketika bulan suci Ramadan, kita sudah punya tanaman sendiri. Ini sahabat sudah terlihat hijau dan terlihat rapi. Ini sawi pakcoy yang saya tanam di botol bekas. Ini juga sawi pakcoy. Ini saya lagi mencari posisi yang tepat untuk meletakkan tanaman sawi pakcoy. Jadi sahabat, saya sudah lama menekuni tanaman sebetulnya, dan sangat menyenangkan dan juga sangat membantu akan kebutuhan di dapur. Contohkan misalnya cabai rawit. Jadi ketika mau memasak tinggal kita petik aja di belakang rumah ataupun di depan rumah, yang juga saya tanam tanaman sayuran dan tanaman di dalam pot. Ini satu lagi sawi pahit, kita letakkan di kayu yang sudah diberi paku. Ini cabai rawit, kita letakkan lagi, kita rapikan, karena nanti setelah ini saya akan menata kembali
tanaman di belakang rumah ini tentunya dengan jenis-jenis tanaman yang lain. Karena juga saya lagi melakukan semai seledri, terong bulat, hijau, itu lagi dalam posisi semai. Dan juga ada semai cabai rawit setan. Nanti akan kita tanam juga di dalam pot dan diletakkan di sini. Ini terong hijau, sudah ada buahnya satu. Ini daun bawang, yaitu bawang merah. Jadi di belakang ini sering ada kucing. Jadi ketika posisinya tinggi seperti ini maka tidak diganggu dan aman. Ini sahabat, coba saya pindahkan lagi. Ini dapat kita perhatikan tanaman sayuran di belakang rumah. Ini sawi pakcoy, sawi pahit. Ini cabai rawit yang sudah mulai berbuah. Tuh di selanya ada tanaman sawi pakcoy di dalam toples ataupun alat-alat bekas lainnya. Jadi apabila di rumah ada toples, ember ataupun yang lain, kita gunakan untuk menanam. Ini sahabat, sawi pakcoynya menggunakan botol bekas, sedangkan ini sawi pahit di bawahnya. Ini kita lihat cabai rawitnya sudah mulai berbuah. Nih, sudah ada yang merah. Nah, sedangkan yang ini posisinya tinggi, batang cabai rawitnya, dan berbuah juga. Ini seperti ini sahabat, cabai rawitnya sudah mulai merah. Selanjutnya kita lakukan penyiraman. Jadi penyiraman tanaman itu di sore hari, dan kalaupun mau kita juga bisa menyiram tanaman di pagi hari, di bawah jam 8 pagi. Kalau sore bisa kita siram lewat jam 4 sore. Ini sawi pakcoy, cabai rawit, kita lakukan penyiraman. Jadi kalau untuk tanaman cabai rawit di dalam pot, ini kita lakukan penyiraman 2 hari sekali. Itu pun jika tidak ada hujan. Ini kalau yang di dalam toples, ini bisa kita lakukan penyiraman sama 2 hari 1 kali. Jadi ketika menyiram yang di atas, nanti air akan turun
ke bawah dan tepat jatuh ke tanaman yang ada di bawahnya. Seperti ini kita lakukan penyiraman. Jadi dengan ini kita dapat menyiram tanaman dengan menggunakan air kolam. Jadi kebetulan di belakang rumah saya ini ada kolam ikan. Jadi saya menyiram tanaman ini dengan menggunakan air kolam ikan. Ini daun bawang, cabai rawit, di belakang rumah ini tanaman cabai rawit, tanaman sayuran hijau subur, karena salah satunya adalah melakukan penyiraman dengan menggunakan air kolam ikan. Sahabat, untuk mendukung channel Anton Menanam, sudinya kiranya subscribe YouTube channel Anton Menanam. Demikian, terima kasih.